Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mestio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya. Di sini kita masih membahas di seputar P3K Guru. Nah, untuk kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas ya terkait dengan apakah guru induk itu akan terkunci ya formasinya di tahap 2 ini. Nah, ini banyak sekali pertanyaan teman-teman, apakah nanti ketika teman-teman itu di tahap 2 itu teman-teman tidak bisa memilih di sekolah lain ya. Artinya kalau di tahap 1 kemarin ya, teman-teman itu formasinya sudah terkunci ya ketika di sekolah induknya itu ada formasi yang linear ya. Jadi teman-teman di tahap 1 kemarin ya, jadi guru-guru yang ada formasinya itu otomatis dia langsung terkunci di sekolah induknya ya. Terus kemarin sempat ada tombol reset ya, jadi teman-teman yang sudah mendaftar di sekolah lain dia akan bisa kembali lagi ke sekolah induknya. Nah, nanti kita akan membahas teman-teman terkait dengan tahap 2 ya. Nah, apakah nanti di tahap 2 ini apakah guru induk itu formasinya masih terkunci di sekolah induknya apa tidak. Nah, tapi seperti biasa teman-teman, bagi kalian ya yang baru bergabung di channel ini atau baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita cek teman-teman, mungkin kemarin teman-teman yang sudah sempat daftar ya, ketika memilih formasi ya, ketika memilih formasi seperti ini ya, ternyata di sini lokasi formasinya di sini teman-teman sudah tidak bisa memilih lagi ya, artinya formasi ini sudah terkunci ya ketika teman-teman di sekolah induknya ini ada formasinya ya. Nah, nanti apakah di tahap 2 itu akan terkunci ya? Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya tidak ya. Nah, kenapa tidak ya? Karena perlu kita pahami bahwa untuk seleksi tahap 2 teman-teman, yang pertama itu adalah pesertanya itu sudah bertambah teman-teman ya. Jadi artinya yang kemarin hanya guru honorer di sekolah negeri dan juga honorer kategori 2, nanti di di tes tahap 2 ini ya, ini bertambah guru honorer di sekolah swasta dan juga lulusan PPG ya. Jadi teman-teman nanti sudah tidak ada penguncian lagi di sekolah induknya ya. Oke, kita dengarkan dulu teman-teman ya penjelasan dari Ibu Minu ya, selaku Sekretaris Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek berikut ini. Ada pertanyaan lagi Bu dari Sherlita Marta Rovinda, seorang guru honorer sekolah dasar. Apakah di tahap 2 guru sekolah induk masih mengunci formasi seperti halnya tahap 1? Mohon penjelasannya karena saat ini sedang simpang siur berita tentang hal itu di media sosial. Terima kasih. Ya, ini jawabannya sama dengan ya dengan yang pertama tadi. Pertanyaan pertama tadi sudah tidak ya. Jadi untuk semua formasi sudah terbuka untuk dipilih oleh seluruh peserta di daerah kewenangan yang sama. Jadi kewenangan yang sama itu begini, calon guru di Kabupaten Ciamis itu boleh memilih, kalau mereka kabupaten ya, guru SD SMP boleh memilih lintas sekolah di Kabupaten Ciamis. Bukan di sekolah induknya saja, boleh milih mana yang menurut yang bersangkutan paling diinginkan. Kemudian untuk yang SMA SMK, Provinsi Jawa Barat boleh memilih sekolah SMA SMK antar kabupaten dalam satu kewenangan provinsi. Itu jawabannya ya, sudah tidak dikunci lagi. Bisa lintas daerah ya Bu Nunu ya. Lintas daerah, lintas sekolah, lintas satuan pendidikan, satu daerah kewenangan. Ya. Oke teman-teman, seperti itu ya penjelasannya. Jadi bahwa untuk di tahap 2 ini ya, nanti teman-teman yang berada di sekolah induk itu bisa memilih sekolah lain ya. Jadi artinya teman-teman nanti sudah tidak terkunci lagi. Nah, itu teman-teman juga karena mengingat bahwa formasi di tahap 2 ya tentunya sudah semakin sedikit ya, karena adanya teman-teman yang sudah lolos di tahap 1. Oke teman-teman, kalau kita lihat ya di Permenpan nomor 28 tahun 2021 ya. Ini kemarin yang kita lihat di tahap 1 ya. Di sini ada keistimewaan ya, bahwa pelamar untuk kompetensi tahap 1 itu hanya bisa diikuti tenaga honorer kategori 2 dan juga guru non ASN yang terdaftar di Dapodikla. Di sini teman-teman di ayat 2-nya ya.
Di sini pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu ya, memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut ya. Nah, dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar. Ya, ini masih di tahap 1 kemarin ya, teman-teman. Ya, pelamar wajib. Ya, ini artinya wajib. Ya, wajib mendaftar di sekolah tersebut ya, selama sertifikat mendidik dan atau kualifikasi pendidikannya sesuai. Jadi artinya untuk tahap 1 ini memang dikunci teman-teman ya. Artinya teman-teman tidak bisa keluar dari sekolah induknya ya, ketika di sekolahnya itu ada formasi yang tersedia ya. Jadi ketika ada formasi yang tersedia dan juga di sekolah tersebut ya, sertifikat atau kualifikasi pendidikannya itu sesuai ya. Nah, di tahap 1 juga ada keistimewaan teman-teman ya, jabatan yang sudah dilamar ya, ini jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud huruf A. Jadi artinya kategori 2 ataupun guru negeri ya, guru honorer yang ada di negeri tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain ya. Jadi artinya kemarin ketika ada tombol reset, jadi teman-teman bisa kembali lagi sekolah induknya. Nah, ini keistimewaan di tahap 1. Jadi teman-teman memang diprioritaskan bagi teman-teman yang ada formasi di sekolah induknya, itu dia wajib melamar di sekolah induk, sehingga tombol lokasi formasi ini terkunci, teman-teman tidak bisa memilih di sekolah lain ya. Sudah jelas teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman yang masih bertanya-tanya apakah nanti bisa mendaftar apa tidak. Nah, yang berikutnya teman-teman nanti teman-teman bisa cek ya di video kita terkait di tahap 2 itu terkait apakah nanti teman-teman yang dari SD atau SMP itu bisa apa tidak dia melamar ke SMA atau SMK ya, dalam satu naungan ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek di video kita ya, terkait tahap 2 bisakah daftar di luar kota, di kabupaten atau provinsi ya, atau mungkin lintas jenjang. Nanti teman-teman bisa cek aja di video kita ini. Nah, terkait kapan jadwalnya untuk tahap 2 teman-teman ya, untuk jadwalnya tahap 2 kita cek kembali teman-teman di sini ya. Perlu kalian pahami bahwa sekarang ini masih proses jawab sanggah ya. Nah, nanti di sini teman-teman untuk pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K guru itu adalah 4 November ya. Ini untuk persiapan tesnya. Terus untuk pengumuman dan pemilihan formasi teman-teman di tahap 2 ini nanti 24 sampai dengan 30 Oktober 2021. Jadi teman-teman siapkan dirinya untuk menghadapi ya seleksi tahap 2 ini. Terus nanti teman-teman bisa memilih formasi ya, bagi teman-teman yang sudah mendaftar itu tanggal 24 sampai dengan 30 Oktober 2021. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Jadi nanti sesuai dengan tema kita ya, apakah guru induk itu terkunci formasinya di tahap 2 ya, jawabannya tidak. Sehingga nanti teman-teman bisa memilih sekolah lain yang masih dalam satu naungan ya. Jadi artinya mungkin dari SD ke SMP ya yang masih linear bisa. Terus teman-teman dari sesuai penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ibu Minuk ya selaku Sekretaris Jenderal ya GTK Kemendikbudristek. Oke teman-teman, semoga bisa dipahami ya bagi kalian semua, dan semoga kita doakan ya, semoga bagi teman-teman yang mengikuti seleksi tes P3K di tahun ini semoga bisa lolos semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.